Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, salam damai dan kebaikan. Saya Frater Banus OFM dalam program Sabda Saban Hari. Bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan, bacaan pertama dari Nubuat Baruk, bab 5 ayat 1 sampai 9. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita bersama-sama mendengarkan bacaan Injil. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Sebab ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berlika-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, tokoh yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ditampilkan karena berkaitan dengan perannya untuk menyerukan pertobatan dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis adalah pertobatan seluruh diri. Ia mengajak setiap orang untuk datang, untuk memberikan dirinya dibaptis, tubuhnya dibaptis. Nah, dengan demikian hati dan pikirannya diharapkan untuk menjadi suci. Dengan demikian ia menjadi pribadi yang layak menyambut kedatangan Allah. Yohanes Pembaptis juga menyerukan bahwa ketika ia mempersiapkan kedatangan kerajaan Allah, ia menempatkan dirinya bukan sebagai Allah, tetapi sebagai orang atau sebagai pribadi yang hanya untuk menyiapkan kedatangan Allah. Hal itu nampak dalam bacaan lain ketika ia mengatakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Itulah simbol kerendahan diri atau kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang dikasihi, apa yang bisa kita petik dari pribadi Yohanes Pembaptis? Yang pertama adalah kita mengikuti teladan hidupnya yang mengusahakan pertobatan secara menyeluruh, yaitu pertobatan diri atau pertobatan secara jasmani dan juga pertobatan secara rohani. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis menampilkan sikap kerendahan hatinya di hadapan Allah. Bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kedua sikap ini tentu sangat diperlukan agar kita mampu menjalani kehidupan kita sebagai seorang manusia yang baik terhadap sesama kita dan tidak menyusahkan sesama kita. Kedua sikap ini juga memampukan kita
untuk selalu merindukan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, perjalanan atau ziarah hidup kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sangat mencintai, yang sangat merindukan karya keselamatan Allah kita. Semoga Tuhan memampukan hati kita untuk bersikap rendah hati di hadapan-Nya. Dengan demikian, kita mampu melihat karya keselamatan Allah yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.